guys, welcome back to my channel dengan aku Pebi. So di video hari ini aku bakalan ngebahas tuntas tentang lahiran, terutama lahiran secara operasi sesar. Jadi kemarin waktu tepat 1 bulanan aku lahiran, aku sempet bikin story di Instagram dan banyak banget yang nanya tentang gimana sih rasanya lahiran sesar, gimana prosesnya, dan gimana penyembuhannya. So di video kali ini aku bakalan ngejawabin semua pertanyaan itu secara detail dan hopefully video ini bisa ngebantu bagi kalian yang mungkin mau lahiran sesar. So, daripada penasaran, kita langsung aja yuk mulai pertanyaan pertama. Kenapa aku memilih lahiran secara sesar? So, aku sebenarnya punya 2 alasan. Alasan pertama adalah karena minus mata aku tuh lumayan tinggi, yaitu minus 7,5. Kalau minus tinggi itu tidak disarankan untuk lahiran secara normal karena ada resiko untuk mata. Nah, apakah berarti kalau misalnya kamu juga matanya minus tinggi, kamu nggak bisa lahiran normal? Jawabannya adalah bisa, tapi harus dikonsultasikan dulu ke dokter kandungan kamu dan ke dokter mata. Nah, kemarin itu sebelum lahiran aku dianjurkan oleh dokter kandungan aku untuk ngecek ke dokter mata apakah aku bisa lahiran normal atau enggak. Tapi aku nggak ngecek karena emang dari awal aku tuh nggak mau lahiran secara normal. Aku pengennya sesar. Nah, itu masuk ke alasan kedua, yaitu karena mental aku tuh belum cukup kuat untuk lahiran normal. Karena aku masih kayak, aduh kalau kepikiran sakitnya kontraksi, kepikiran sakitnya pembukaan itu aku kayak masih takut gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya mikir operasi sesar, aku sama sekali nggak takut. Jadi daripada aku takut untuk lahiran, mendingan aku memilih untuk operasi sesar. Pertanyaan kedua adalah, sebelum sesar apakah aku ngerasain kontraksi atau bukaan? Jawabannya adalah enggak, karena jadwal sesar aku itu 2 minggu lebih cepat daripada HPL aku. Misalnya nih, HPL aku tanggal 14, karena aku memilih operasi sesar, dimajuin tuh tanggalnya ke tanggal 1. Dengan kurun waktu yang 2 minggu itu, jadi memungkinkan banget aku tidak akan merasakan kontraksi, tidak akan merasakan pembukaan. Jadi kayak aku ke rumah sakit pun aku santai banget. Aku sempet dandan dulu, aku sempet makan dulu enak-enak, terus ya udah sesuai jadwal, sesuai jamnya, terus aku masuk ke ruangan operasi. Pertanyaan berikutnya yang paling mungkin penting juga ya buat cewek-cewek adalah gimana keadaan vaginanya setelah operasi sesar. Jadi guys, seperti yang kita tahu, kalau misalnya operasi normal, vagina kita itu kan melebar banget ya, karena pembukaan 1, pembukaan 2, sampai pembukaan 10 ya kalau nggak salah. Terus kemudian itu bakalan dijahit. Nah, kalau misalnya operasi sesar, vagina kita tuh aman, tentram, tidak tersentuh. Sakit gak sih kalau melahirkan sesar? Tentu aja sakit, namanya juga dioperasi. Sebelum operasi kita akan diinfus, kita akan dibius, dan itu kan semuanya menggunakan suntik. Nah, kalau kalian nggak terbiasa dengan suntik, tentu aja akan merasakan sakitnya di suntik. Apalagi pas biusnya itu di belakang, di punggung gitu ya, itu lumayan banget sakitnya. Terus sakit berikutnya adalah saat operasi. Nah, saat operasi itu sakit yang aku rasakan adalah saat ditekan untuk mengeluarkan babynya. Itu bener-bener kayak perut aku tuh ditimpa 10 orang gitu loh, kayak gitu. Langsung babynya keluar. Itu sih yang lumayan sakit sih, cuman di bagian itu sebenarnya nggak sakit gimana sih, cuma kayak ditimpa sesuatu yang sangat berat doang. Nah, sakit yang sangat luar biasa adalah sakit setelah selesai operasi, yaitu saat obat biusnya mulai hilang. Nah, di saat itu lukanya udah mulai terasa gitu guys. Apa sih yang dirasain pas hari pertama pas obat biusnya hilang? Aku keluar dari ruang operasi sekitar jam 9 gitu. Terus biusnya baru hilang itu jam 5 sore. Baru totally hilang ya. Jadi hilangnya tuh pelan-pelan guys, nggak tiba-tiba zep hilang gitu, nggak. Jadi dia pelan-pelan, kaki kita mulai bisa terasa dikit tapi belum bisa digerakin. Terus kemudian kaki kita bisa digerakin sampai akhirnya biusnya hilang dan kita ngerasain, oh iya bener-bener nih di perut nih ada luka gitu loh. Dan sakitnya tuh adalah pas kita mau bergerak guys. Jadi aku tuh cuman bisa telentang, bener-bener lurus banget gitu tidurnya. Kalau aku mau gerak dikit ke samping itu sakitnya luar biasa, kayak mantap gitu, sakitnya banget sih guys.
Nah, tapi di hari kedua itu aku udah mulai bisa belajar jalan. Jadi aku udah bisa berdiri, udah bisa ke toilet, tapi masih perlu bantuan, kayak masih perlu dipegangin sama mama aku atau sama suami aku. Terus di hari ketiganya, nah disitulah aku mulai bisa jalan sendiri, bisa ke toilet, bisa berdiri untuk makan. Jadi kayak udah lumayan bisa lah beraktivitas, tapi sangat terbatas karena aku juga nggak berani kayak terlalu terlalu energi, terlalu aktif ya, karena kan baru selesai operasi. Pertanyaan berikutnya adalah obat apa sih biar cepet pulih setelah lahiran sesar? Yang pertama tentunya obat dari dokter alias obat yang dikasih dari rumah sakit. Itu harus banget dikonsumsi, jangan sampai skip karena itu demi kebaikan kita. Terus yang kedua adalah aku juga ada konsumsi obat-obatan Chinese. Dibawain mamaku semua dari Medan, jadi mamaku udah siapin semuanya. Nah, salah satu obat Chinese yang paling recommended itu adalah Pian Chewang. Aku bakalan insert fotonya di sini. Tapi nggak usah insert fotonya deh, kayaknya aku masih ada obatnya. Aku bakalan ambil buat tunjukin ke kalian karena bener-bener recommended banget obat ini guys. Bentar. Oke guys, ini dia obatnya. Ini tuh bener-bener recommended banget, apalagi buat lahiran sesar. Bentuknya kayak gini, kotaknya tuh warna orange sekecil ini. Ini tuh bisa ngeringin jahitannya tuh sangat cepat. Aku sesarnya pagi, terus malamnya tuh aku udah konsumsi ini. Terus besokan paginya tuh aku udah bisa berdiri, udah bisa ke toilet walaupun masih minta bantuan karena itu aku masih takut jatuh gitu loh. Nah, hari ketiga itu aku udah bisa jalan sendiri kan. Nah, itu tuh semua berkat ini sih, salah satunya adalah Pian Chewang ini. Nah, jadi awalnya aku lumayan skeptis juga sih, kayak obat Cina gitu, males banget. Padahal aku tuh Chinese ya. Tapi ternyata dokter aku juga tahu obat ini karena ini emang udah sangat terkenal banget untuk yang lahiran sesar. Waktu itu dokter aku kayak nanya gitu, ada nggak yang bantu jagain babynya nanti di rumah, ngobrol-ngobrol gitu ya. Terus aku bilang ada mama aku dari Medan. Terus katanya, oh mama dari Medan ya, berarti ada bawain obat-obatan Chinese ya. Terus aku bilang, iya dok, lengkap banget dok, banyak banget obatnya. Terus dokternya bilang pasti ada Pian Chewang ya. Wow, kenapa dokternya juga bisa tahu? Ternyata seterkenal itu sih. Oh ya, bagi yang lahiran sesar ya harus hati-hati banget ngejaga luka jahitannya, karena kemarin aku sempet ikutan sedih banget karena ada yang DM aku, dia tanya ke aku gimana sih cara aku biar jahitannya tuh cepet sembuh, karena dia itu juga lahiran sesar tapi jahitannya itu bermasalah, yaitu nggak kering dan juga bernanah. Bahkan jahitannya udah kebuka sampai 7 cm. Itu kayak aku bayangin aja serem banget, jahitannya kebuka 7 cm dan dia harus ke rumah sakit untuk jahit ulang lagi guys. Itu semua karena jahitannya nggak kering. Itu aku nggak bisa ngebayangin sih. Jadi menurut aku walaupun ini harganya lumayan ya, ini harganya kalau nggak salah 1,3 juta, ini isinya cuma 1 butir, tapi ini sangat worth it dibandingin kalau aku harus ngerasain jahitannya bermasalah, terus bernanah, terus harus ke rumah sakit buat jahit ulang. Itu kan sama aja kayak ngabisin biaya lagi, ngabisin waktu, dan kita tuh sakit gitu loh guys. Kita tuh nggak nyaman. Mendingan kalau memang punya budget lebih, kalian boleh banget nih beli Pian Chewang ini. So, bagi kalian yang mau beli obat Pian Chewang ini, hati-hati banget, jangan sampai kalian tergiur dengan harga murah. Terus kemarin aku sempet lihat di online itu ada yang jual kayak buy one get one. Guys, itu jangan kalian tergiur terus kalian beli, itu bisa aja itu palsu. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, kalian harus banget cari yang dari SSA. Jadi itu dia ada logonya kayak gini. Tuh, yang merah itu guys. Terus jangan lupa harus ada juga hologramnya seperti ini dari PT Sara Subur Abadi, karena mereka adalah importir yang udah ada nomor izin edarnya, ada BPOM-nya juga guys. Nah guys, terus kalau yang asli dia tuh ada hologramnya di sini yang bisa kalian buka hologramnya. Kalau kalian buka tuh dia ada 16 digit angka yang bisa kalian masukin angkanya ke website untuk cek keasliannya. Nah, aku bakalan buka aja buat tunjukin ke kalian isinya tuh gimana sih ya. Jadi sebenarnya ini tuh bukan cuma buat operasi sesar ya, bagi kalian yang misalnya operasi lain juga yang lukanya mau cepet sembuh, ini juga bisa guys. Jadi isinya tuh kayak gini dalamnya. Dia tuh isinya cuma 1 butir, tapi ini bukan 1 butir langsung dikonsumsi gitu, enggak. Nih aku buka ya. Nih.
Isinya tuh kayak gini guys, satu butirnya lumayan kayak gede gitu. Biasanya tuh ditumbuk halus gitu, terus dimasukin ke kapsul-kapsul kecil. Biasanya tuh jadi 5 kapsul. Nah, kita sekali minum itu satu kapsul yang kecil itu guys, bukan langsung sebutir ini. Jadi satu ini bisa untuk 5 kali konsumsi. Nah, bagi kalian yang mau beli bisa langsung cek di official store-nya di Shopee, SSA_abadi_official. Di sana piancowangnya itu juga bisa langsung kalian pesen secara ditumbuk gitu loh. Jadi pas datang itu bukan bentuknya kayak gini, tapi udah ditumbuk jadi 5 kapsul kecil. Nah, biar kalian gak salah beli, nantinya aku bakalan taruh link pembeliannya. Bisa kalian beli di Shopee, Tokopedia, Lazadanya SS Abadi Official. Karena di sana mereka jual banyak banget obat-obatan Chinese yang pastinya khasiatnya tuh bagus-bagus guys. Jangan lupa dicek ya. Terus pertanyaan berikutnya adalah berapa panjang belekan operasi aku. Sebenarnya aku tuh nggak ukur ya berapa panjangnya, tapi waktu dapat pertanyaan ini aku langsung ngambil terus ngukur gitu. Ternyata 16 cm guys, dan itu lumayan kayak wow, lumayan juga ya. Tapi kalau dilihat secara langsung tuh kayak nggak terlalu panjang guys. Cuman kalau dibayangin 16 cm kok kayaknya panjang banget gitu ya. Nah, bersamaan juga ini ada yang mau lihat bekas operasi aku. Jadi aku sebenarnya nggak siap menunjukkan kayak foto bekas operasi aku, tapi aku bakalan googling bekas operasi yang mirip dengan belekan aku guys. Jadi ini bukan foto aku ya, tapi ini mirip banget dengan bekas operasi aku, kira-kira seperti ini. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pada saat sesar, apakah aku sadar? Jawabannya adalah sadar, karena waktu dibius yang kebal itu hanya dari sini ya, sampai ke kaki kita, sampai ke telapak kaki kita itu semuanya kebal. Tapi dari dada ke atas sampai ke kepala kita itu kita sadar guys. Jadi aku tahu apa yang mereka lakuin di ruangan operasi, tapi aku nggak lihat perut aku dibelek ya, karena kan ada penutupnya gitu. Cuman aku tahu situasinya seperti apa. Terus pada saat baby aku keluar, aku juga bisa langsung lihat baby aku digendong ke aku karena aku sadar. Dan aku juga langsung menyusui waktu itu di ruangan operasinya. Tapi walaupun sadar, aku tuh perasaannya kayak apa ya, kayak lemes banget, terus kayak mau tidur gitu loh. Jadi sebenarnya sadar tapi tidak fokus. Aku bahkan kalau diajak ngobrol di ruang operasi itu, aku jawabnya itu susah banget. Kayak ditanya apakah kamu ngerasain sakit, aku cuma kayak gitu doang guys. Aku tuh nggak bisa jawab gitu loh, karena kurang fokus dan sangat lemas. Berapa jam sih menjalani operasi sesar? Seingat aku masuk ke ruangan itu jam 7.40 gitu. Ditaruh di suatu ruangan dimana di situ aku dites dulu tensinya, dites detak jantungnya. Itu lumayan lama, kayak ada 30 menit. Kemudian baru aku dipindahkan ke ruangan operasi. Nah, di jam 8.34 itu baby aku udah lahir guys. Jadi kurang lebih sih sebenarnya prosesnya itu gak lama ya, kayak setengah jam doang untuk operasinya. Ini adalah pertanyaan yang terakhir adalah berapa biaya operasi sesar? Sebenarnya biaya operasi itu tergantung rumah sakit yang kalian pilih, terus tergantung dokter yang kalian pilih, dan tergantung kamar yang kalian pilih juga waktu lahiran itu ya. Nah, kalau aku pribadi kemarin tuh aku habis 30 juta tapi udah include semuanya. Jadi udah dokter, kamar, perawatan untuk babynya juga, perawatan untuk akunya juga selama 3 malam atau 2 malam ya, aku lupa. Pokoknya semuanya udah include dengan 30 juta itu. So, segitu aja video aku hari ini guys. Thank you so much buat kalian udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bisa ngebantu ya bagi kalian yang mungkin clueless banget operasi sesar tuh seperti apa. Mungkin video ini bisa sedikit membantu. And I'll see you on my next video. Bye bye.